Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra. Saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang nutrisi dan medium mikroba yang beranggotakan Cynthia Zahra, Agnes Deka Melinea, dan Nurul Afia. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah medium pertumbuhan yang merupakan tempat untuk menumbuhkan mikroba. Lalu nutrisi yang merupakan semua hal yang dibutuhkan mikroba untuk memenuhi kebutuhan energi, bahan pembangun sel, sintesa protoplasma, dan bagian sel lainnya. Kemudian fungsi nutrisi. Fungsi nutrisi itu ada 6. Yang pertama adalah sebagai sumber energi yang meliputi senyawa organik atau anorganik yang dapat dioksidasi dari cahaya, terutama cahaya matahari. Yang kedua, sebagai sumber karbon, senyawa organik meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam amino, dan lain-lain. Selanjutnya adalah senyawa organik, anorganik, yang meliputi karbonat dan karbon dioksida. Fungsi selanjutnya adalah sebagai sumber asetor elektron yang meliputi oksigen, senyawa organik, nitrat, nitrogen dioksida, dan zat besi. Fungsi keempat adalah sebagai sumber mineral, ada hara makro dan hara mikro. Hara makro meliputi karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. Hara mikro meliputi zat besi, mangan, karbon monoksida, lembaga, borat, zinc, molibdenum, aluminium oksida, nikel, dan lain-lain. Fungsi kelima adalah sebagai faktor tumbuh, asam amino sebagai penyusun protein, basa nitrogen sebagai penyusun asam nukleat, vitamin sebagai gugus protektif atau sisi aktif enzim. Fungsi yang terakhir adalah sebagai sumber nitrogen yang meliputi amonium, nitrat, asam amino, protein, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Afia. Kepada Nurul Afia, saya persilakan. Afia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Cynthia Zahra, yaitu kedua, berdasarkan sumber energinya. Pada fotoautotrop, sumber karbonnya yaitu berupa zat anorganik dan sumber energinya itu cahaya matahari. Sedangkan pada fotoheterotrop, sumber karbonnya berupa zat organik dan sumber energinya itu dari cahaya matahari. Kemudian pada kemotrop, sumber karbonnya yaitu berupa zat anorganik dan sumber energinya itu berupa oksidasi zat anorganik. Dan pada kemoheterotrop, sumber karbonnya berupa zat organik dan sumber energinya yaitu berupa oksidasi zat organik. Yang ketiga, berdasarkan sumber donor elektron. A yaitu litotrop. Pada litotrop, donor elektron senyawanya anorganik dan berupa hidrogen, NH3, hidrogen sulfida, dan sulfur atau belerang. Pada organotrop, donor elektronnya senyawa organik. Kemudian yang keempat itu berdasarkan sumber energi dan donor elektronnya. Pada fotolitotrop, sumber energinya yaitu cahaya, sumber donor elektronnya berupa zat anorganik, dan contohnya yaitu tumbuhan tinggi berupa alga. Sedangkan pada fotoargonotrop, sumber energinya yaitu cahaya, sumber donornya zat organik, dan contohnya yaitu bakteri belerang fotosintetik. Sedangkan pada kemolitotrop, sumber energinya yaitu berupa oksidasi zat anorganik, sumber donornya zat anorganik, dan contohnya itu bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri nitrifikasi. Sedangkan pada kemoargonotrop, sumber energinya itu berupa oksidasi zat organik dan sumber donor elektronnya berupa zat organik, dan contohnya itu pada jasad heterotrop. Yang keenam yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama, jasad aerob, yaitu dia tidak selalu membutuhkan oksigen. Kemudian kedua, jasad anaerob berbeda dengan jasad aerob. Pada jasad anaerob yaitu tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan yang ketiga yaitu jasad mikroaerob. Pada jasad mikroaerob ini dia butuh sedikit oksigen.
Dan keempat yaitu jasad anaerob fakultatif. Pada jasad anaerob fakultatif, dia kadang butuh oksigen. Sedangkan pada jasad kapnopil yang kelima yaitu butuh oksigen rendah dan karbon dioksidanya yang tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam medium pertumbuhan. Nah, medium pertumbuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah medium dasar, kedua medium sintetik, ketiga medium kompleks, keempat adalah medium diperkaya, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Agnes di Kamelinia. Ada medium dasar, medium sintetik, medium kompleks, dan medium yang diperkaya. Yang pertama ada medium dasar. Medium dasar adalah medium yang mengandung campuran senyawa anorganik. Medium dasar ini selanjutnya ditambah dengan zat lain apabila diperlukan. Misalnya sumber karbon, sumber energi, sumber nitrogen, faktor tumbuh, dan faktor lingkungan yang penting seperti pH, oksigen, dan tekanan osmosis. Yang kedua ada medium sintetik. Medium sintetik adalah medium yang seluruh susunan kimia dan kadarnya telah diketahui dengan pasti. Sebagai contoh adalah medium dasar yang ditambah dengan NH4Cl atau amonium klorida dengan sumber karbon berupa gas karbon dioksida. Apabila diinkubasikan dalam keadaan gelap dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri nitrifikasi kemoautotrof. Misalnya bakteri Nitrosomonas. Bakteri ini memperoleh energi dari oksidasi amonium. Selain itu, amonium juga berfungsi sebagai sumber nitrogen. Yang selanjutnya ada medium kompleks. Medium kompleks adalah medium yang susunan kimianya belum diketahui dengan pasti. Sebagai contoh, medium ini adalah medium dasar yang ditambahkan glukosa dengan ekstrak kamir. Susunan ekstrak kamir tidak diketahui secara pasti, tetapi mengandung berbagai faktor tumbuh yang sering diperlukan oleh mikroba. Medium ini dapat untuk menumbuhkan mikroba kemoheterotrof aerob maupun yang anaerob, baik yang memerlukan maupun yang tidak memerlukan faktor tumbuh. Yang juga termasuk medium kompleks adalah medium yang mengandung ekstrak tanah. Yang selanjutnya ada medium yang diperkaya. Medium diperkaya adalah medium yang ditambah zat tertentu yang merupakan nutrisi spesifik untuk jenis mikroba tertentu. Medium ini digunakan untuk membuat kultur diperkaya atau enrichment kultur dan untuk mengisolasi mikroba spesifik dengan cara mengatur faktor lingkungan seperti suhu, pH, cahaya, dan kebutuhan nutrisi spesifik dengan sifat fisiologinya. Dengan demikian, dapat disusun medium diperkaya untuk bakteri yang bersifat kemoheterotrof, kemoautotrof, fotosintetik, dan untuk mikroba lain yang bersifat spesifik.